Pengertian folklore. Folklore adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang diciptakan atau dikreasikan oleh manusia. Kata folklore diambil dari bahasa Inggris yaitu folklore. Istilah tersebut terdiri dari dua kata dasar yaitu folk dan lore. Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri khas pengenal fisik, sosial, dan budaya sehingga mudah dibedakan dari kelompok-kelompok lain. Sedangkan lore adalah kebiasaan atau tradisi dari folk yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu tindakan. Dengan demikian, pengertian folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan diwariskan secara lisan serta turun-temurun. Ciri-ciri folklore: 1. Disebarkan dari mulut ke mulut. 2. Bersifat tradisional. 3. Disebarkan dalam waktu yang cukup lama, minimal 2 generasi. Yang keempat, nama penciptanya sudah tidak diketahui. Dan yang kelima, folklore milik bersama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi folklore. Yang pertama, sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif. 2. Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. 3. Sebagai alat pendidikan. Yang keempat, sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma di sekitar masyarakat selalu dipatuhi. Yang keempat, untuk mempertebal perasaan solidaritas. Yang kelima, sebagai alat pembenaran suatu masyarakat. Yang ketujuh, sebagai alat memprotes ketidakadilan. Dan yang kedelapan, sebagai alat yang menyenangkan dan memberi hiburan. Bentuk-bentuk folklore. 1. Folklore lisan. Folklore lisan adalah sebuah tradisi lisan yang disampaikan melalui generasi ke generasi. Contohnya saja puisi, prosa, nyanyian rakyat, teka-teki, serta bahasa dan ungkapan. Folklore setengah lisan. Folklore setengah lisan merupakan jenis folklore yang bentuknya tidak hanya didukung oleh kekuatan lisan, tetapi juga didukung oleh perilaku fisik. Contohnya kepercayaan, mitos, tarian, perilaku kebiasaan, ritual, serta permainan dan hiburan. 3. Folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan merupakan folklore yang bentuk fisiknya berhubungan dengan benda-benda nyata yang ada di dunia. Contohnya pakaian adat, rumah adat, seni kerajinan, obat-obatan, alat musik, dan lain-lain. Jenis-jenis folklore. 1. Mitos. Mitos merupakan suatu hal yang berbau mistis yang dipercaya sekelompok orang yang berkembang di suatu daerah. 2. Legenda. Legenda adalah cerita atau prosa yang berkembang di suatu daerah. 3. Dongeng. Dongeng merupakan cerita-cerita orang tua kepada anaknya sebagai pengantar tidur. 4. Nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat merupakan salah satu bentuk folklore yang dinyanyikan dalam bentuk teks atau lagu. 5. Upacara. Upacara merupakan penghormatan terhadap nenek moyang, tempat peristiwa yang dilestarikan hingga saat ini. Namun pada video ini kami hanya membahas mengenai ungkapan tradisional. Ungkapan tradisional merupakan peribahasa, perumpamaan, maupun kiasan yang memiliki arti tertentu dengan memakai bahasa daerah. Berikut adalah cuplikan drama dari beberapa ungkapan yang kami dapatkan di daerah Tarusan, Pesisir Selatan. Dia yang ni hari kulina. Dia yang hari ko dah sama minum sah. Ondeh Maya. Bapa mak kau. Nak hidangan dia mengecek dia badan tagan dia duduk dia kau dah kecincuku kau tak bakal anak kau. Oi buyu macam ni lah bini yang kau ah. Mengajo orang rumah tu heboh-heboh saya tadi kok. Jual mak lemak pagi hari baru mak ibu-ibu. Ancalit lah bini yang tu nak beli tagan lo nak mau pantang lo. Mengalam aku lah jadi orang angin di siku apa salah orang duduk sebantai. Yalah mak di lapar kenapa lo? Kecian kau tu.
Dek, barang aku beli lado di balai 1 kilo tadi. Mahal gini mak dah 100 sekilo. Unde orang balai ku yo sadu sih nanya-nanya ini. Tak ada duk ada. Maya, anak kau makan tu. Kalau ayam. Ye. Oh Ujang, ang cantiklah kerajaan naon tu ha. Dan tagan anak tu jam makan kepala ayam jual Manggu anggu anak beko pas lagi beko. Alapan ni ayah kau jamak kau ngecek ndak juga dangan dah itu. Tu kau dak kodangan cik dang kau dak kodangan dah selitik bah tu. Mulu bang. Ni orang tahu itu dia salah sado. Deh, angin lagi kolai. Udah. Aduh. Den ko dah salah tahu den ni matugang dah di rumah ko. Pengaruh lah. Ama ibu ka den. Aba ibu yo ka den. Ayi lah ibu lo ka den. Nyong apa? Den makan kapal ayam salah jo. Mai si pawi den na. Duduk di pintu mah den salah jo. Kesanang di bangko den nangis. Apa salah den duduk nyong. Itu uang gaek tu mana agan awak udah uang gaek tu peduli jawab sayang jawab dangan kecik uang gaek tu ndak dibantah dan ndak melawan do. Nyo ndak kada hati den do, kada hati anak den nang dalam. Najo lah kecik uang tu namu uang gaek dan adik betul lo bepantang awak ngandung. Ayolah dah dendangannya ketudah gini mah. Ungkapan yang kami dapatkan di daerah Tarusan Pesisir Selatan berkaitan dengan larangan bagi ibu hamil. Ungkapan yang pertama, urang mengandung indah boleh duduk di pintu beko tabakang anak. Artinya, ibu hamil tidak boleh duduk di pintu, nanti akan sulit melahirkan. Ungkapan tersebut sebenarnya diberikan dengan tujuan agar si ibu hamil tidak menghalangi jalan orang yang masuk dan keluar rumah. Juga agar ibu hamil tidak tersenggol oleh orang yang berlalu lalang keluar dan masuk rumah. Dan ungkapan yang kedua yaitu orang mengandung indak boleh makan kapalo ayam, beko mengangguk-angguk kapalo anaknya pas lahir. Artinya, ibu hamil tidak boleh makan kepala ayam, nanti pas lahir kepala anaknya mengangguk-angguk seperti ayam. Ungkapan tersebut sebenarnya diberikan dengan tujuan agar ibu hamil tidak memakan kepala ayam, karena pada kepala ayam tidak terdapat daging dan juga tidak banyak mengandung gizi, sehingga bisa berpengaruh kepada kondisi janin yang bisa saja mengakibatkan kekurangan gizi pada janin.